Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam satu keterangan hadis, Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, berarti Bukhari Muslim, Sahihoni. Dari Anas bin Malik, beliau bersabda, siapa saja yang memperbanyak sholawat kepadaku, maka Allah akan memudahkan rezekinya. Coba bayangkan, ini ada dalil yang mengatakan seperti itu. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda ketika beliau ditanya tentang berapa banyak yang mesti saya amalkan sholawat ketika saya mempunyai waktu untuk bersolawat. Beliau bersabda, masih tak terserah kamu, sampai-sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu waktu saya semuanya saya gunakan untuk bersalawat kepada engkau ketika saya punya waktu untuk beribadah. Kemudian beliau mengatakan, izan kalau begitu Allah akan memudahkan segala urusanmu dan Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah dengan berkah membaca salawat. Nah sekarang saya membaca suatu keterangan hadis lain. Imam Bukhari mengatakan, dalam hadisnya meriwayatkan, dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, atau kama qala Rasul, doa-doa tidak akan sampai ke hadirat Allah, hanya berputar-putar aja antara langit dan bumi apabila tidak dibacakan salawat kepada beliau. Nah begitulah kurang lebih dari terjemahannya. Dari situ kita menyimpulkan bahwa apabila doa kita panjatkan, setelah itu kita bersalawat atau kita bersalawat dulu kepada Rasulullah, lalu kita baca doa, lalu kita bersalawat lagi, lalu kita baca doa. Itu doa kita ada di antara salawat dengan salawat. Jadi ketika salawat itu sampai kepada Rasulullah, ke hadirat Allah, disampaikan oleh malaikat ke hadirat Allah, mudah-mudahan doa kita juga terbawa. Maka dari itu, ketika kita mengharap suatu permintaan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, di antaranya kita menyelipkan sholawat, kita selipkan doa-doa kita. Misalnya kita membaca sholawat 1000 kali, lalu setiap 100 kali kita membaca doa untuk kita. Ya Allah, mudahkan urusan saya. Ya Allah, mudahkan besok dagang supaya rame. Ya Allah, datangkan rezeki dari arah yang engkau ketahui. Datang dari mana aja lah yang engkau ketahui. Nah, itu kita baca salawat lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu kita baca lagi. Lalu kita bersolawat lagi. Nah, salawat apa? Salawat Ibrahimiyah. Boleh juga yang panjang. Cuma salawat Ibrahimiyah ini kalau kita baca 1000 kali, itu dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore karena saking panjang dan lamanya. Apalagi kita selipkan doa-doa diantaranya. Nah apabila kita kekurangan waktu, sambil kita mengerjakan pekerjaan kita, boleh juga kita bersalawat. Salawat Jibril juga boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau udah 1000 kali kita minta doa kita kepada Allah. Ya Allah, mudahkan rezeki saya. Ya Allah, karena ini luar biasa ini rezeki ini menjadi akhirnya dalam hidup kita ini sampai 90% kehidupan kita diisi untuk nyari rezeki, nyari duit. Siapa saja yang lalai akan kepadaku akan diberikan ma'isatan donka, kehidupan yang serba sulit. Mungkin hartanya banyak tapi hidupannya gak tentram, susah aja, takut dikejar, takut ketemu si anu, ada aja masalahnya. Anak sakit, istri sakit, keluarga sakit, keluarga pada ribut, pada berantem aja. Memang hartanya banyak, tapi resah dan gelisah selalu ada dalam hidupnya. Itu orang-orang yang tidak bijikrillah. Coba orang-orang yang jikrillah, termasuk di dalamnya membaca salawat ala bijikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah dengan menyebut-nyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Coba orang yang baca salawat tentu dia menyebut nama Allah. Allahumma, depannya udah Allahumma. Sallallahu, udah Allah disebutnya. Sallallahu ala Muhammad. Salawat apa lagi? Semuanya menyebut nama Allah dan nama Rasulullah. Mudah-mudahan dengan bijikrillah tatmainul qulub, hati kita tenang. Walaupun hartanya banyak tapi jiwanya tenang. Biasanya orang yang kalau hartanya diperoleh dengan cara yang gak sesuai, nipu, markup harga segala macam lah. Proyek diambil banyak-banyak buat dia, proyek 100 juta cuman dibayar
30 diambil buat dia, cuma dibayar 70 juta, proyek 10 miliar, dikorupsi 2 miliar atau 1 miliar. Yang begitu itu biasanya kehidupannya kan gelisah, maisatan donka. Kehidupan itu donka itu maisahnya itu, donkanya itu bukan hanya maisah pencariannya, tapi juga menghabiskannya. Makanya ada suatu kawan saya bilang apa? Dia bilang kalau seandainya kita memperoleh harta dengan jalan halal, dengan berkah, itu Allah akan mencegah kita membuang-buang mubazir. Beda dengan orang-orang yang duitnya panas banget gitu. Nggak bisa ada di tangan, mau keluar terus. Kenapa? Mencarinya juga dengan cara yang cepat. Biasanya kalau cepat, pada umumnya orang cepat itu digunakan cara-cara yang nggak berkah. Biasanya juga begitu. Kalau ada yang cepat tapi berkah, alhamdulillah. Tapi pada umumnya orang-orang begitu. Akhirnya apa? Jauh daripada Allah, jauh daripada Rasulullah, jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah. Tahu-taunya kita udah nggak ada, umur kita udah habis. Sementara tanggung jawab luar biasa banyaknya. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka dari itu berdasarkan dari 3 hadis ini, apabila kita membaca salawat, insya Allah rezeki kita dibukakan oleh Allah dengan seluas-luasnya. Jangan sampai juga rezeki kita dibukakan, dibukakan pintu-pintu kesenangan lantaran kita jauh dengan Allah. Ada juga yang begitu. Tapi itu namanya istidraj. Ala gua nggak sembayang, tetap aja gua dapat gaji, terima gaji 200 juta. Gua nggak pernah sembayang, dia bilang. Lah iya, tapi itu yang disebut istidraj. Apa itu istidraj? Dibiarin dulu, diambulin sampai dia kelupaan. Udah lupa dulu di zaman perang dulu di Aceh. Ada seorang pahlawan, ada seorang pejuang, namanya Teku Umar. Nah Teku Umar ini, dia berbelot ke Belanda, sehingga Belanda senang. Apa kata Teku Umar? Menasehati Belanda untuk menyerang Aceh. Belanda nggak tahu dia lagi ditipu sama Teku Umar. Sehingga permintaan Teku Umar dikasih banyak-banyak. Apa itu senjata dikasih. Lalu Teku Umar dikasih gelar. Apa itu Johan Pahlawan. Biar dia mabok dengan kekuasaan dan dia tetap pro kita, kata Belanda. Padahal itu strategi Teku Umar supaya apa? Supaya Belanda memberikan dia senjata. Setelah itu baru dilawan Belanda. Dilawannya Belanda, dibawa kabur senjatanya. Nah begitu barangkali kita jangan sampai dibikin begitu. Maksudnya kita dibeli gelar banyak-banyak, dibeli harta banyak-banyak, tapi jadi setelah itu kita jadi lupa. Diambulin istilah orang Betawi. Kan ada tuh orang Betawi bilang tuh sama anaknya, biarnya ambulin aja. Ntar kok jatuh baru terasa. Gitulah. Jangan sampai harta yang kita diberi oleh Allah, malah harta itu diambulin. Di istidraj. Dikasih. Padahal setelah itu kita dikasih kesenangan. Justru kesenangan itu menjerumuskan kita kepada tempat yang nista. Manusia, kalau dia takwa kepada Allah, dengan sebenar-benarnya takwa, dia kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Tengok, ketika Rasulullah berangkat Isra Mi'raj, malaikat Jibril berkata, saya tidak akan sampai lagi ke atas. Engkau saja sendiri, karena saya bisa terbakar. Kalau kita baca di buku Mi'raj begitulah, derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Tapi kalau manusia berbuat maksiat jauh dari Allah, derajatnya lebih hina daripada binatang. Karena itu disebutnya apa? Surat Al-An'am disebut binatang ternak. Manusia-manusia yang hina, yang gak mau takwa kepada Allah, yang bangga dengan apa yang dia merasa punya, lalu melalaikan perintah Allah, dia itu lebih hina daripada binatang. Kalau manusia mulia dengan takwa kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dia akan lebih mulia daripada malaikat. Nah begitulah yang saya baca dalam beberapa keterangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ketika kita dalam keadaan kesulitan apapun kesulitannya, kita mohon kepada Allah dengan menyelipkan di antara bacaan sholawat kita doa-doa. Kalau kita merasa belum kabul, ya baca lagi sholawatnya, baca lagi doanya, baca lagi sholawatnya, baca lagi doanya. Insya Allah itu banyak yang udah makbul seperti itu. Dan jangan lupa, orang-orang yang baca selawat, nomor 1 yang akan hilang dari dia, yang akan rajin dari dia ibadahnya. Nomor 2 akan hilang dari dia perbuatan maksiatnya. Tetap itu akan dia hilangin. Gak enak, malu sama Rasulullah. Begitulah. Masa sembahyang telat mulu baca selawat, malu sama Rasulullah. Akhirnya jadi on time, tepat waktu. Akhirnya ibadahnya jadi rajin. Masa kita pelit banget, kagak enak sama Rasulullah. Tetap begitu ada tuh, tetap ada.
Masa kita ngejalanin sunnah nggak enak sama Rasulullah? Tetap ada. Kalau kita udah selalu bersolawat kepada Rasulullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika ya Rasul